Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah jaringan komputer. Pada pertemuan ketiga kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai data. Jadi, jaringan komputer itu sendiri sangat berkaitan dengan yang namanya komunikasi data. Karena isi dari jaringan komputer sendiri itu mengenai pertukaran data ya, jadi paket switching istilahnya seperti itu. Nah, data sendiri merupakan sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data ini bisa berbentuk suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang fungsinya adalah untuk melihat lingkungan objek kejadian atau suatu konsep. Nah, di dalam jaringan sendiri biasanya kita menggunakan jaringan untuk mengirimkan sebuah data, bisa berupa teks atau huruf, bisa juga berupa gambar seperti stiker ataupun foto, bahkan bisa audio, di mana data tersebut ketika misalnya memiliki arti itu akan menjadi sebuah informasi. Tanpa adanya data, maka komunikasi itu tidak bisa terjadi atau berlangsung. Kenapa? Karena data itu sendiri atau informasi itu sendiri itu merupakan salah satu syarat dari komunikasi. Selain adanya pengirim penerima, kemudian adanya media, lalu adanya data atau informasi tadi. Nah, penggabungan antara dunia komunikasi dan komputer, yang pertama komunikasi umum. Nah, komunikasi umum ini antar manusia, baik dengan bantuan alat maupun langsung. Jadi kalau misalnya kita teleponan, itu termasuk komunikasi umum. Nah, membutuhkan bantuan alat seperti smartphone. Nah, komunikasi data itu seperti apa? Antar router, misalnya terjadi pertukaran tabel routing. Jadi ada update tabel routing dari router. Nah, informasi tabel routing ini diupdate dari router tetangga, misalnya untuk menuju ke sebuah alamat IP tertentu. Seperti itu. Misalnya switch sama router. Jadi switch sama printer ketika ada, atau misalnya switch sama PC, itu yang disebut dengan komunikasi data. Jadi dia antar perangkat digital. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu komunikasi umum dan komunikasi data. Nah, telekomunikasi ini sebuah kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi tadi dari satu titik ke titik lainnya. Sedangkan pengolahan data ini segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data. Maksud pengolahan di sini adalah misalnya ada sebuah data diolah dengan cara menambahkan misalnya informasi-informasi atau data-data yang lain dengan cara digabungkan seperti itu menjadi sebuah informasi yang lengkap. Seperti itu ya. Lanjut, komunikasi ini dimana informasi yang dikirimkan atau source adalah data itu sendiri. Apabila dia memiliki arti bagi penerima, maka dia disebut dengan informasi. Nah, data ini ditransmisikan dalam bentuk bilangan biner dari 0 dan 1. Nah, masing-masing data ini memiliki pola yang berbeda dengan data lainnya. Transmisi suara, misalnya analog, dapat juga dijadikan transmisi data jika informasi suara tersebut diubah atau dikodekan, yang disebut dengan encoding, decoding. Seperti itu, ketika dia di encoding berarti dia akan dikodekan, kemudian decoding berarti dia dirubah lagi. Jadi kalau di encoding seperti itu perubahan format dari analog ke digital dan digital kembali ke analog. Nah, komponen dasar komunikasi data yang pertama adalah source atau sumber. Ini tentunya akan menghasilkan sebuah data yang akan ditransmisikan. Lalu transmitter di sini adalah pengirim, jadi orang yang mengirim atau alat seperti itu. Jadi misalnya ketika source ini orang, transmitter ini alat, sistem transmisi ini merupakan medianya. Kemudian receiver ini berarti perangkat penerima, kemudian destination adalah orang yang menerima.
Kemudian, nah dari data tadi, ketika dia misalnya sudah dikirimkan di sebuah jaringan, kita harus bisa mendesain gambar dari jaringan itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kalian paham mengenai komunikasi data, apa itu informasi, lalu komponen dari data, nah sekarang kita masuk ke desain dari jaringan, yaitu disebut dengan topologi. Topologi sederhananya adalah desain. Kalau berhubungan dengan desain, berarti berhubungan dengan yang namanya gambar atau pola. Nah, pola-pola yang ada itu di jaringan disebut dengan topologi. Ketika polanya menyerupai bintang, misalnya dia akan disebut dengan topologi star. Ketika dia menyerupai lingkaran, dia disebut dengan topologi ring. Meskipun pada kenyataannya nanti ketika kalian mendesain, dia tidak harus persis seperti bintang. Nah, akan kita lihat pola komunikasinya. Misalnya, jika desain atau pola gambar jaringan komputer yang dibuat itu nanti terpusat memiliki satu titik akses, nah itu bisa disebut dengan nanti misalnya topologi star, meskipun dia tidak menyerupai bintang. Misalnya dalam hal penempatan perangkat, jadi mentang-mentang pakai nanti topologi star, nanti di ruangan itu didesain meja-meja tempat perangkat tersebut atau rak-raknya nanti harus berbentuk bintang, ya nggak harus ya. Intinya adalah titik aksesnya nanti. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke materi topologi jaringan komputer. Nah, dalam topologi jaringan ini terbagi menjadi dua, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Lalu apa perbedaannya? Kalau fisik ini berkaitan dengan fisik ya, yang intinya adalah kalian bisa melihat seperti pemasangan kabel, letak perangkat, itu harus di mana meletakkan sebuah switch. Topologi fisik, jumlahnya ada berapa, panjang kabelnya berapa, akses poinnya di mana, itu seperti itu disebut dengan topologi fisik. Sedangkan topologi logik atau logikal, namanya logik ya, dia tidak bisa kelihatan, tetapi nanti bisa menggambarkan bagaimana suatu media ini akan diakses oleh host, misalnya servis-servis tertentu. Kalau misalnya kita lihat sejarahnya dari tahun 40 kemudian 50-an, karena kan proyek ARPANET itu sebenarnya di tahun 69 seperti itu ya. Tapi desain dari konsep jaringan ini mulai berkembang dari 40-an. Jadi orang-orang dulu tuh mulai berpikir bagaimana bisa berbagi data tanpa harus ketemu seperti itu. Dimana pada era 50-an itu sudah mulai diciptakan yang disebut TSS atau Time Sharing System. Kemudian tahun 70-an dikembangkan sistem yang dikenal dengan istilah distribution processing atau proses terdistribusi, di mana memungkinkan sebuah host ini bisa bekerja secara paralel dalam menyediakan data bagi workstation atau disebut juga dengan istilah klien. Lalu di 80-an ini kan muncul konsep LAN, di mana salah satu konsep LAN itu adalah peer-to-peer LAN yang memungkinkan komunikasi terjadi seperti klien server. Nah, yang pertama kita lihat topologi fisik. Ini yang umum digunakan. Yang pertama adalah point to point, P2P seperti itu ya. Nah, disebut point to point karena dia dari satu device itu langsung menuju ke device tujuan dalam jaringan. Nah, jaringan kerja ini menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Ini yang merupakan salah satu yang paling sederhana. Itu ya. Kemudian yang kedua ada topologi star network, jaringan bintang. Kalau misalnya kita lihat, nah bukan berarti nanti perangkat ditempatkan sesuai gambar yang berwarna hijau ini, bukan seperti itu ya. Tapi intinya adalah nanti apabila ada satu titik akses kontrolnya terpusat, itu nanti disebut dengan jaringan bintang atau star network. Nah, fungsinya adalah untuk titik pusat ini adalah mengatur beban kerja atau manajemen dari sumber daya yang ada, misalnya manajemen bandwidth atau kecepatan atau routing. Biasanya dia berupa router atau switch juga ada yang bisa di manageable.
Kemudian kita lanjut lagi topologi ring network. Nah, bentuknya seperti ini, lingkaran. Jadi satu titik terhubung dengan dua titik lainnya di kanan atau di kiri seperti itu ya. Nanti akan membentuk pola lingkaran. Walaupun dalam kenyataannya dia bisa tidak harus persis lingkaran. Nah, di dalam penerapan ring network ini berarti kan satu perangkat itu harus memiliki setidaknya dua akses, dua kartu jaringan. Nah, ring network ini biasanya menggunakan apa? Digunakan token ring ya untuk pengiriman datanya dalam kecepatan tinggi. Nah, kelebihannya adalah ketika misalnya salah satu titiknya putus, ketika ada ring tokennya itu memutar, dia bisa mencari jalur alternatif. Beda dengan yang seperti ini tadi. Apabila misalnya titik akses di tengah ini routernya sebagai pusat kontrol itu sedang down, maka ya ke semua kliennya tidak bisa terhubung. Beda dengan yang seperti ini, dia masih bisa terhubung dengan klien lainnya di dalam jaringan itu. Kemudian ada topologi tree. Nah, topologi tree ini sama seperti pohon, dia ada tingkatannya ya, dimana kalau kita lihat di sini administrasi bagian sebelah kiri yang saya lingkarin ini bisa jadi berbeda dengan yang ada di sebelah kanan. Misalnya secara segmen jaringannya dirubah, kemudian secara administrasinya juga diubah. Misalnya bagian HRD itu nggak boleh mengakses website A, bagian misalnya penjualan dia tidak bisa mengakses website B, keduanya misalnya tidak bisa, atau kedua bagian tidak bisa saling terhubung, tapi keduanya bisa terhubung dengan komputer yang sebagai titik akses ini, seperti itu. Jadi intinya adalah apabila dia ada bertingkat pengaturannya berbeda antar satu jaringan dan jaringan lainnya di dalam sebuah LAN, ya dia disebut dengan tree network atau jaringan pohon. Kemudian ada bus network. Kalau kita lihat di sini, bus network ini lihat penerapannya menggunakan, kalau dulu kabel koaksial ya, dengan konektor BNC atau konektor T-nya seperti itu. Nah, kabel tengah ini menjadi kabel backbone. Nanti dia terhubung dengan kabel dengan konektor, kemudian di sini ada konektor T dihubungkan. Nah, kekurangannya adalah karena dia mengandalkan satu kabel backbone, apabila misalnya datanya putus di tengah-tengah ini, ya dia cuma bisa antar yang bagian ini, yang di sini tidak bisa terhubung dengan bagian ini kalau di bagian ini ya putus, seperti itu. Jadi komunikasi tentunya akan terganggu. Nah, tapi kelebihannya adalah setiap komputer ini langsung dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya atau perangkat lainnya di dalam sebuah jaringan. Jadi ya, kedudukan simpulnya ini atau titik end device-nya ini sama dengan yang lain. Kemudian ada flag network atau jaringan kombinasi. Ini gabungan ya, namanya kombinasi itu berarti dia gabungan antara, kalau kita lihat bagian star ada titik akses dan ring. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini selain dia terpusat, tetapi masing-masing perangkat ini bisa saling terhubung juga. Jadi apabila titik pusatnya ini misalnya mati, server di tengahnya mati, jaringan LAN-nya atau antara device itu tetap bisa jalan, sehingga tetap bisa berbagi informasi atau berbagi data maupun berbagi sumber daya lain-lain seperti printer. Lalu kita lihat di sini topologi mesh. Ini topologi yang kompleks menggambarkan bagaimana internet ini bekerja. Kalau misalnya kita lihat ya bagaimana internet itu bekerja ya menggunakan topologi mesh seperti ini, karena dia menghubungkan dengan banyak titik akses, sehingga apabila salah satu jalur putus dia bisa melalui jalur yang lainnya itu, sehingga tingkat availability-nya sangat-sangat terjaga. Tapi ini tidak akan mungkin apabila diterapkan untuk skala jaringan LAN. Kenapa? Karena walaupun ya bisa ditanya bisa saja, tinggal dibuat banyak saja berapa jumlah kartu jaringannya, tetapi sangat tidak efisien seperti itu. Ini hanya untuk menggambarkan ya bagaimana jaringan LAN atau WAN
terhubung ke internet gitu, terhubung seperti itu. Lalu topologi logik sendiri, yang pertama ada topologi broadcast. Kalian zaman BlackBerry dulu pasti tentunya sudah familiar sekali apa itu broadcast, mengirimkan pesan dengan penerima yang banyak, jadi mengirim pesan sekaligus untuk banyak penerima. Jadi sederhananya suatu host mengirimkan data kepada seluruh host yang lainnya di media jaringan. Dengan topologi token passing ini dia mengatur pengiriman data pada host, jadi hanya untuk host tertentu, di mana pengiriman data ini akan dititipkan ke sebuah token, di mana token ini akan terus berputar menyeluruh dari satu host ke host yang lainnya, sehingga ketika token itu sampai ke sebuah host, dia akan mengirimkan data melalui token tersebut. Nah, host ini dapat mengirimkan data jika host tersebut memiliki token. Supaya apa? Supaya collision atau bentrokan data itu dapat dicegah. Nah, ini elemen komunikasi seperti yang gambar tadi, ada source yang kalau misalnya kita lihat di slide sebelumnya di bagian ini komponen dasar komunikasi. Nah, gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ketika misalnya kalian ingin mengirimkan gambar pemandangan seperti ini dari satu device ke tujuan, ya gambar ini itu nanti akan di encoding, jadi dirubah formatnya dari misalnya .jpeg dirubah jadi bentuk biner 0101 dan seperti itu, tergantung polanya. Lalu dari biner tadi itu akan diubah lagi, misalnya karena dia dari smartphone contohnya kan harus dikirim ke BTS melalui sinyal ya. Nah, sinyal tersebut kan akan dirubah menjadi analog karena dia melalui gelombang. Nah, gelombang radio, lalu setelah ditransmisikan melalui medianya nanti akan diterima oleh perangkat penerima, lalu di decoding lagi. Jadi dari digital ke analog, analog kembali di digital, kemudian di decoder menjadi format JPEG lagi, lalu bisa ditangkap. Nanti gambarnya sebenarnya GIF ya, tapi tidak bisa tercapture. Jadi nanti ketika proses ini berjalan sampai di laki-laki berwarna merah, baju berwarna merah ini, dia akan mendapatkan gambar yang sama. Jadi komunikasi ini bisa terjadi dimulai dengan sebuah pesan atau informasi yang dikirim dari individu atau perangkat ke perangkat lainnya atau ke individu lainnya, di mana orang ini akan bertukar informasi ini menggunakan banyak metode, misalnya tatap muka kita bahas kemarin, kemudian kita face to face, kemudian melalui media seperti smartphone. Lalu semuanya itu mempunyai 3 elemen yang sama dan yang umum, adanya pengirim, penerima, adanya pesan, dan adanya media. Oke, komunikasi yang terjadi kalau misalnya kita lihat di sini, tentunya kan di dalam jaringan pasti terjadi yang namanya multiple komunikasi atau banyak komunikasi. Itu ada yang namanya besaran bandwidth. Nah, bandwidth itu merupakan lebar pita untuk pengiriman data, misalnya di jaringan kabel UTP maksimal misalnya di perangkat dengan kategori tertentu itu 100 mega, tapi ada bisa juga yang sampai 1 giga seperti Cat 5e itu mungkin bisa sampai 1 giga kan, seperti itu datanya lewat, itu besarannya. Nah, apabila misalnya data tersebut dikirimkan sekaligus, misalnya lebar yang bisa ditampung dari sebuah media itu 1 giga, kemudian kalian mengirimkan sebuah file itu besarannya 5 giga, maka tentunya akan penuh kan jalur komunikasi tersebut. Terus orang lain ketika memakai jaringan yang sama tentunya akan delay, harus menunggu dulu antriannya. Nah, oleh karena itu supaya tidak seperti itu, maka dibuatlah yang namanya segmentasi, yaitu memecah komunikasi itu menjadi bagian-bagian kecil. Fungsinya buat apa? Supaya ketika misalnya kalian mengirimkan gambar yang besar dipecah menjadi banyak bagian tadi segmen, kalian kirim segmen tadi, nanti di dalam kabel tadi medianya seperti itu nanti akan berurutan
atau bergantian dengan komunikasi dari teman kalian. Contohnya, orang yang laki-laki warna ungu ini warna kuning, kemudian yang perempuan ini warna merah. Jadi dia mengirimnya gantian nanti seperti itu. Misalnya merah, kuning, nanti merah lagi, kuning, atau bisa juga merah-merah, kuning, merah-merah, kuning, tergantung prioritasnya. Jadi secara teori komunikasi single komunikasi atau masuk komunikasi sendiri itu langsung ngirim sekaligus file ukuran 5 GB ya bisa-bisa saja, tetapi kan tidak efektif dan efisien untuk user lain juga. Oleh karena itu pendekatan yang paling mungkin adalah untuk membagi data menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga bisa lebih di manage. Nah, karena datanya dipecah menjadi kecil-kecil, nanti itu akan ditandai dengan number sehingga supaya diterima itu nanti bisa disusun ulang dan bisa menampilkan data yang sempurna gitu. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini, multiplexing ini adalah proses penyampaian data atau di dalam media. Tentunya ketika kalian mengirimkan data, jangan sampai ada yang namanya collision atau tabrakan data dengan data orang. Sehingga pendekatan yang paling mungkin adalah membatasi conversation ini dengan urutan yang disebut dengan multiplexing, yaitu memberikan masing-masing user ini bagian dari bandwidth. Misalnya user ini satu bandwidth, user yang lainnya satu bandwidth, seperti itu. Kemudian multiple pieces are label, ini maksudnya data yang dipecah tadi itu akan diberi label. Fungsinya adalah untuk order dan assembling, jadi pengiriman dan penyusunan ulang ketika dia sudah sampai. Bayangkan kalau misalnya dia mendapatkan banyak potongan informasi tetapi tidak di label, bagaimana cara menyusunnya? Tentu butuhkan waktu yang lama. Ketika disusun pun belum tentu nanti seperti yang awal ketika yang dikirim, seperti itu. Nah, bayangkan prosesnya ini ketika kita harus mengirimkan misalnya 100 lembar surat, tetapi masing-masing surat ini kalau kita lihat keterangannya di sini harus memiliki satu halaman. Nah, prosesnya ini kan tentu lama ya. Di pengirimannya itu kita harus mengisikan alamat, kemudian label, nomornya, mana urutan 1, mana surat nomor 2, mana surat nomor 100, seperti itu. Kemudian menerima, kemudian mengirim, menerima, lalu membuka ratusan surat tadi. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup banyak bagi pengirim dan penerima. Tapi kalau tidak seperti itu, maka ya tidak efektif tadi karena dia dikirimkan sekaligus, bandwidthnya itu penuh. Kemudian di sini klasifikasi jaringan komputer kita sudah membahas LAN, MAN, WAN, kemudian internet. Nah, lalu apa bedanya internet dengan intranet? Jadi kalau LAN, MAN, WAN ini berdasarkan area geografis, tapi kalau intranet ini berbeda. Kalau internet itu jaringan publik, sedangkan intranet itu sendiri dia jaringan private. Jadi tidak terbatas hanya dalam lokasi saja. Jadi misalnya dia jaringan sebuah bank yang memiliki infrastruktur sendiri menggunakan satelit misalnya, yang orang lain tidak bisa memakai jaringan tersebut, ya itu disebut dengan jaringan intranet. Misalnya ada jaringan perusahaan A, kantor cabangnya ada di Pangkal Pinang, kantor pusatnya ada di Jakarta, kemudian mereka membuat jaringan fiber bawah laut misalnya menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang, disebut dengan intranet. Kemudian ada satelit, nah ini menggunakan komunikasi untuk jarak jauh, menggunakan gelombang radio transmisi ya. Kemudian berdasarkan transmisi ada broadcast sama point to point. Kalau broadcast itu dikirim ke semuanya, kalau point to point dari satu titik ke titik tujuan. Kemudian berdasarkan sistem koneksi, client server sama peer to peer. Kalau client server ini sudah jelas siapa yang jadi client, siapa yang jadi server.
rule-nya atau perannya itu sudah jelas, seperti ketika kalian mengakses halaman Google, halaman web Google, google.com misalnya, ya kalian sebagai klien, kemudian server Google-nya itu web servernya sebagai ya server. Di server itu yang melayani. Sedangkan kalau peer-to-peer ini bisa berubah, bisa jadi sisi A itu sebagai klien, sisi B server, tapi bisa bertukar peran. Sisi A itu sebagai server, sisi B sebagai klien, tergantung siapa yang melayani atau yang menyediakan data. Kemudian berdasarkan media transmisi, ada wired sama wireless atau wifi atau nirkabel, berbasis kabel atau berbasis sinyal. Kemudian lanjut, bentuk komunikasi data ini ada simplex line, half duplex sama full duplex. Simplex ini berlangsung satu arah seperti komunikasi radio. Jadi kalau misalnya pemancar, kalian lagi punya perangkat radio, kalian dengarkan siaran, itu kan hanya satu arah dari pemancar ke perangkat penerima atau nonton TV. Dari stasiun TV dipancarkan sampai ke TV kalian, satu arah. Kemudian ada half duplex, transmisi data ini dua arah tapi bergantian, seperti HT gitu ya, handi talkie seperti itu. Jadi kalau mau ngomong ya gantian, ya bisa dipencet bareng-bareng kayak gitu, tabrakan dia datanya. Lalu ada full duplex, ya full duplex ini komunikasi dua arah dan bisa secara serentak melakukan kegiatan bersama-sama atau saling bertukar informasi. Jadi kalau salah satu sedang mengirimkan data, yang satunya juga bisa mengirimkan data saat yang bersamaan. Ini komponen komunikasi data, ada pengirim menerima data, ya tentunya ya ada tiga yang tadi, pengirim menerima data, media pengiriman, sama protokol. Protokol ini sudah kita bahas, yaitu sebuah aturan, fungsinya adalah mengatur agar komunikasi yang terjadi itu bisa berjalan dengan baik atau successful. Kemudian media transmisinya, kalau yang berbasis kabel ada kabel twisted pair, salah satu contohnya adalah UTP. Kemudian ada STP. Twisted pair ini disebut twisted karena dia berligitan, misalnya hijau putih dengan hijau, oranye putih dengan oranye, coklat putih dengan coklat, seperti itu. Masing-masing warna tadi itu berligitan, itu disebut dengan kabel twisted pair. Kemudian ada lagi kabel koaksial seperti kabel antena televisi yang masih ada. Dulu kabel koaksial digunakan dengan jaringan, tetapi dari sisi harga kabel ini lebih mahal dibanding dengan twisted pair, seperti itu. Jadi orang lebih banyak menggunakan kabel twisted pair, baik itu UTP maupun STP. Lalu ada fiber optik. Kemudian ada media tadi seperti wireless dan kabel, dan ada satelit. Nah, satelit ini bekerja frekuensinya itu 40 umumnya, jadi 2 hingga 40 GHz. Oke. Nah, ini protokol. Nah, protokol ini sudah sedikit disinggung tadi. Fungsinya adalah mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan. Nah, dalam mendefinisikan fungsi tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam protokol. Yang pertama adalah sintak, yang kedua semantik, yang ketiga adalah timing. Sintak itu untuk format data dan cara pengkodian, nah, seperti tadi ya, encoder, decoder seperti itu, mengkodikan sinyal. Kemudian semantik ini mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan apabila ada yang terjadi. Makanya data itu kan ketika dikirimkan nanti dia dienkapsulasi dulu, ada headernya seperti itu, ada isi datanya dibungkus dengan menambahkan informasi-informasi tertentu, ada formatnya. Jadi bukan berarti data tersebut langsung dikirimkan, tapi tidak seperti itu, kan dia ada perubahan dari data menjadi paket jadi frame seperti itu. Kemudian ada timing ini digunakan untuk mengetahui kecepatan dari transmisi data. Lalu ada fungsi protokol, fragment, dan reassembly. Fungsinya adalah membagi informasi di fragment ya. Lalu informasi yang dikirim menjadi dipecah menjadi beberapa paket ini pada sisi pengirim.
Lalu setelah diterima, maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket yang utuh. Dan kapsulasi ini yang saya sebut tadi dengan melengkapi berita-berita yang dikirim dengan alamat MAC address pengirim, kemudian alamat destination, seperti itu ya, dan kode-kode koreksi yang lainnya. Lalu connection control, fungsinya adalah untuk membuat sebuah hubungan komunikasi dari pengirim ke penerima, dari perangkat pengirim ke penerima. Jadi ada handshake-nya seperti itu. Baik itu memulai dengan paket SYN misalnya untuk sinkronisasi, dan paket FIN atau RST untuk mengakhiri hubungan. Lalu ada flow control untuk mengatur perjalanan data. Lalu ada error control, ya tentunya karena di jaringan itu kan trafficnya padat, pasti ada saja yang error-error. Nah, di situ ada mekanisme untuk mengaturnya, bagaimana data tersebut ketika didapatkan error itu bisa diminta atau di request ulang dan dikirimkan ulang, sehingga pengirim itu atau penerima itu nanti mendapatkan data yang dikirim oleh si pengirim dengan baik. Kemudian transmission service, ini fungsinya adalah untuk memberi layanan komunikasi, khususnya dari sisi keamanan dan perlindungan data. Jadi ada mekanisme untuk mengamankan. Kalau enggak, ya orang yang mengetahui teknik komunikasi tentunya akan sangat dengan mudah menjebol atau membobol mengetahui isi dari komunikasi orang-orang. Seperti itu. Oke, ini materi untuk pertemuan Jarkom ketiga. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui kolom komentar di Classroom atau melalui WA. Untuk slide terakhir ini kalian bisa lihat peluang di bidang jaringan, tidak hanya di bidang jaringan tapi ada di IT position seperti itu. IT position seperti programmer, software engineer, database administrator itu pun harus memahami ya mengenai network arsitek. Seperti itu, dia menjadi satu new title. Jadi network arsitek, e-commerce site, kemudian information security officer, bahkan orang-orang yang non IT job pun seperti misalnya di pabrik, manajemen atau medical, di bidang kesehatan, dia harus mengetahui juga bagaimana cara menggunakan perangkat jaringan, bagaimana cara misalnya memasang switch, menginstal switch, seperti itu ya. Apalagi misalnya di sebuah organisasi itu tidak memiliki tenaga kerja yang memang bersertifikasi IT, bahkan seperti itu saat ini. Jadi apalagi untuk kalian yang memang kuliahnya di bidang IT, tentunya ini merupakan peluang di saat ini, di mana jaringan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting di masa pandemi. Kalian bisa menawarkan jasa misalnya dengan instalasi jaringan untuk kantor-kantor atau untuk sekolah maupun untuk instansi yang lainnya. Ini tentunya dari sisi finansial juga menguntungkan. Oke. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam budi luhur.